kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Engkau menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk tahun yang baru ini bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku?" Sekali lagi dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Saudara yang dikasih Tuhan, pada dasarnya manusia itu yang hidup di dalam dunia pasti mengalami yang dikatakan masalah, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kegelisahan. Sekalipun kita ini orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita ini orang yang takut akan Tuhan, sekalipun kita ini yang beribadah kepada Tuhan, atau mungkin kita sebagai pendoa, yang namanya kita hidup dalam dunia ini pasti memiliki problem, masalah. Jadi bukan berarti kita lepas dari persoalan itu. Bukan berarti kita lepas dari persoalan atau masalah atau kekhawatiran, bahkan kegelisahan. Sesuai yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 121 ayat 1, dikatakan tadi di sana di dalam firman Tuhan, sepertinya penulis ayat ini tentunya Daud. Dia sebagai raja, dia sebagai tokoh yang sangat luar biasa, pasti pernah mengalami persoalan hidup yang sangat besar. Pasti mengalami persoalan hidup yang dihadapi. Tentu dia juga pasti merindukan pertolongan. Dia juga merindukan penyertaan Tuhan. Seperti apa dikatakan dalam firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Saudara dikasih Tuhan dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Ini tandanya bahwa Daud membutuhkan pertolongan dikala dia hidup di tengah-tengah problem, di tengah-tengah masalah. Daud membutuhkan pertolongan. Saya yakin sepertinya Daud sudah berusaha mencari pertolongan itu. Mencari penyertaan Tuhan. Tapi ketika dia mencari, tidak menemukan pertolongan itu. Tidak menemukan jalan keluar saudara dikasih Tuhan untuk dia lepas dari persoalan hidup yang dialaminya. Saudara dikasih Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari ini yang mengalami persoalan, yang mengalami ketakutan, bahkan kegelisahan. Mungkin saat-saat ini saudara dikasih Tuhan, apakah itu persoalan pribadi dengan orang, atau apakah itu persoalan rumah tangga? Apakah itu persoalan pekerjaan? Atau persoalan-persoalan lain yang terus menekan kita, yang terus menghimpit kita. Sehingga kita tidak mampu mengatasinya. Tidak ada kekuatan untuk menyelesaikan itu. Kita sudah mencari pertolongan. Kita sudah mencari bantuan. Mungkin kepada keluarga kita, kepada saudara kita, tapi belum menemukan pertolongan yang sanggup untuk menolong kita menyelesaikan persoalan itu. Saudara dikasih Tuhan,
pagi hari ini, kalau boleh saya sampaikan lewat firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita putus asa. Jangan takut. Masih ada Tuhan, masih ada Allah yang kita sembah. Masih ada Tuhan yang hidup, yang masih berkuasa. Masih ada mukjizatnya untuk kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia masih sanggup untuk menolong kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud, apa yang pernah dia alami, persoalan demi persoalan yang begitu berat, yang dia hadapi, Daud tidak putus asa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Bahkan dia lebih dekat kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami masalah, sekalipun dia mengalami problem, dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan setiap ibadah yang dia lakukan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan masih ada bagi dia. Dan dia berkata, terbukti ketika dia melayangkan, memandang kepada Tuhan, ketika dia melangkah, berjalan menuju ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan, kita melihat di sana, dia memandang ke gunung-gunung, dan ketika ia memandang ke gunung-gunung, Tuhan membuka mata rohaninya. Sehingga Daud mendapatkan sebuah jawaban. Karena dia berkata, dari manakah pertolonganku? Dia mampu melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ketika Daud melihat, ketika dia memandang kepada Tuhan, Daud mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan jawaban itu dikatakan sana bahwa pertolongannya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dia menemukan pertolongan yang dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dikatakan Mazmur pasal 121 ayat 2, berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud percaya bahwa pertolongannya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan saudara dan saya. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Daud percaya bahwa pertolongan dan penjagaan Tuhan masih ada, saudara dikasih Tuhan. Pertolongan dan penjagaan Tuhan itu pasti. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara dikasih Tuhan, begitupun pagi hari ini kepada kita, bahwa pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam persoalan yang lebih besar. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap persoalan itu. Itulah sebabnya Tuhan berfirman di dalam ayat 3, dikatakan sana dan seterusnya, Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, Tuhan akan menguatkan kakimu, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dalam setiap persoalan demi persoalan itu. Tuhan pasti memberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Percayalah, kita punya Tuhan. Dia penolong yang setia. Dan Tuhan pasti memberikan penjagaan kepada kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sangat baik, bukan untuk hari ini, tapi untuk esok dan untuk selama-lamanya. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 100 ayat 5 dikatakan di sana, Mazmur 100 ayat 5, dia berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan setianya tetap turun-temurun. Kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Dia sungguh baik, setianya untuk selama-lamanya. Itu tetap turun-temurun. Artinya sesuatu yang dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan terus ada. Sampai hari ini, sampai kepada anak keturunan kita, kasih Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tetap percaya, apapun yang kita alami, persoalan apapun yang kita alami, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap ada untuk orang-orang yang percaya sampai selama-lamanya. Dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan berhenti, tapi terus akan berkelanjutan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika engkau menghadapi problem, ketika engkau menghadapi masalah, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Hari ini mungkin apa yang kau alami saat ini, yang membuat engkau mungkin lemah, yang membuat kamu tidak berdaya. Tapi percayalah Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas kami, Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menyertai kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh aktivitas kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.